Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan membahas tentang daftar obat wajib apotek atau OWA atau DOA. Oke, itu sekedar mengingatkan, obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diberikan tanpa resep dokter oleh apoteker kepada pasien. Dalam penyerahan obat wajib apotek ini harus memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, memenuhi batasan dan ketentuan tiap obat seperti yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien atau PIO agar aman digunakan, misalnya seperti dosis, aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Oke, kita lanjut ke daftar obat wajib apotek part 2. Di sini kita akan membahas tentang daftar obat wajib apotek yang non oral yang sering digunakan ya. Oke, di sini kita jelaskan kembali ada kolom nama obat generik. Di sini kita urutkan berdasarkan abjad, kemudian ada jumlah. Di sini yang dimaksud adalah jumlah maksimum atau maksimal yang boleh diberikan. Kemudian ada merek obatnya, ada keterangan, kemudian ada sumber aturan. Nanti untuk sumber aturannya bisa dilihat sendiri ya, itu apakah termasuk golongan OWA nomor 1, 2, ataupun nomor 3. Oke, langsung saja kita sebutkan satu persatu. Ada asam fusidat yang pertama, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub dengan kemasan 5 gram. Nama mereknya ada Fuladik, ada Fuson. Kemudian selanjutnya ada basitrasin, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Nama mereknya di sini jarang ya untuk yang dalam bentuk tunggal. Tapi dalam bentuk campuran itu kita bisa menemukannya pada obat merek kayak Nebacetin atau Enbatic. Situ campuran antara basitrasin dan neomycin. Oke, lanjut. Yang ketiga ada betametason. Jumlah maksimal yang diberikan adalah 1 tub. Nama mereknya ada Betason, ada Benoson. Kemudian yang keempat ada Bisakodil Supo. Maksimal yang diberikan adalah 3 supo. Dengan nama mereknya ada Dulcolax. Kemudian ada Dexamethasone. Jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Tapi nama mereknya di sini jarang sekali atau hampir saya tidak pernah menemukan. Kalau nama merek untuk campurannya itu ada Bicuten ya contohnya. Kemudian ada Desoxymethason, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Ada nama mereknya kayak Topcort, ada Inerson. Kemudian ada Dexpanthenol, itu jumlah obat yang diberikan, jumlah kemasan yang diberikan adalah 1 tub. Dengan nama mereknya ada Baby Care atau Bepanthen. Oke, next slide. Kemudian selanjutnya ada Diclofenac, itu jumlah yang diberikan adalah 1 tub maksimal. Nama mereknya ada Voltadec, ada Voltaren. Ini obat untuk inflamasi ya. Kemudian yang selanjutnya ada Gentamicin sulfat, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Dengan nama mereknya ada Sagestam, ada Genoin. Kemudian selanjutnya ada heparin, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Nama mereknya ada Thrombopop, ada Hicogel. Kemudian selanjutnya ada hidrokortison, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Nama mereknya ada Nestacort. Kemudian ada hidrokortison yang butirat, itu jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Contoh mereknya ada Dermacoid. Kemudian ada hidroquinone, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub juga. Nama mereknya ada Melanox, ada Enterquin. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada ketoconazole, itu kurang atau sama dengan 2%. Jumlah yang diberikan ada 1 tub atau 1 botol dalam bentuk cair ya. Nama mereknya ada Micoral. Kemudian contoh lainnya ada Ketomed SS ya, Scalp Solution. Di sini yang 1 botol dimaksud bukan diminum ya, tapi untuk penggunaan obat luar. Untuk sampo ya. Untuk contohnya ada Ketomed SS itu. Kemudian ada Clindamycin, selanjutnya ada Clindamycin. Jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Nama mereknya ada Cindala, Clinium. Di sini keterangannya obat Clindamycin ini diberikan hanya untuk obat akne. Kemudian selanjutnya ada Chloramphenicol, jumlah yang diberikan 1 tub.
Nama mereknya ada kalmisetin, trifamisetin, kemudian ada lidocaine. Kemudian selanjutnya ada lidocaine, jumlah yang diberikan 1 tub. Nama mereknya itu dalam bentuk tunggal kita belum menemukan ya, tapi dalam bentuk campuran itu ada hemokain, ada dolones. Kalau hemokain itu campuran antara lidocaine dengan hidrokortison. Kalau dolones itu lidocaine dengan pirokain. Kemudian lanjut ada metilprednisolon, jumlah yang diberikan maksimum 1 tub. Nama mereknya ada Advantan. Kemudian ada miconazole nitrat, jumlah yang diberikan maksimum 1 tub. Nama mereknya ada Kalpanak, ada Daktarin. Setahu kita, miconazole ini sekarang udah masuk ke dalam obat golongan bebas terbatas ya, atau dot biru. Next slide. Kemudian selanjutnya ada neomycin sulfat, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Nama mereknya juga dalam bentuk tunggal, jarang ditemukan. Tapi dalam bentuk campurannya itu kita bisa menemukan dalam betason N, itu campuran antara neomycin sama betametason. Kemudian ada benoson N sama juga. Oke, selanjutnya ada nistatin, jumlah yang diberikan maksimal 1 tub. Dengan nama mereknya dalam bentuk tunggal itu jarang ditemukan. Kalau dalam bentuk campurannya ada Micozet ya, itu campuran antara nistatin dengan zinc oxide. Selanjutnya ada piroxicam, jumlah yang diberikan maksimum 1 tub. Nama mereknya ada Vaxiden, Pirovel. Kemudian selanjutnya ada polymyxin bisulfat 1 tub dalam jumlah yang diberikan maksimumnya. Nama mereknya dalam bentuk tunggal itu jarang ditemukan. Dalam bentuk campuran itu ada polydemisin, itu campuran antara polymyxin, dexamethasone, dan neomycin. Kemudian selanjutnya ada prednisolon, jumlah yang diberikan maksimum 1 tub. Nama mereknya juga jarang ditemukan, tapi dalam bentuk campuran itu ada ditemukan antara prednisolon dengan chlorphenicol seperti Colipred atau chlorphezone. Oke, next slide. Kemudian selanjutnya ada tetrasiklin atau oksitetrasiklin, jumlah yang diberikan maksimum adalah 1 tub. Nama mereknya ada trifaselin atau teramisin. Selanjutnya ada triamcinolone acetonide, jumlah yang diberikan maksimum 1 tub. Nama mereknya ada Kenalog, ada Bufacom. Kemudian selanjutnya ada urea, jumlah yang diberikan maksimum 1 tub. Nama mereknya ada Carmed dan Moisderm. Oke, sekian dulu penjelasan dari kita tentang daftar obat wajib apotek yang non oral yang sering digunakan di apotek. Oke, sekian dulu dari part 2. Nanti kita akan lanjut ke part 3 pada video selanjutnya. Oke, terima kasih.